Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Happy Friday Jebret Tim. DPI edisi hari Jumat barengan sama gue Dazuf, ada Bang Mardel, Rizal Palevi dan juga Mas Firzi Idris malam hari ini. Dan untuk membuka segmen kita hari ini seperti yang banyak kalian minta gitu kan. DPI bahas Serie A dong. DPI habis siapa yang bahas minta Itali. Banyak. Bahas Itali dong. Pas banget sebagai pembuka kita bakal bahas Itali di mana kemarin setan merahnya Itali alias AC Milan berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-0 nih. Kalau setan merahnya Inggris gimana ya Bang Model? Ya gini ya Dav ya, kalau ngomongin setan merah, kenapa selalu yang di highlight sama media itu setan merah Inggris? Setan merah Italia itu tidak pernah gitu. Apakah kurang media tuh kurang makan? Jadi dia butuh yang setan merah Inggris terus kan. Jadi apapun itu MU lagi. Gak MU gak makan ya? MU gak makan. Saya aja pusing nih, saya belum perpanjang kontrak sama sponsornya MU gara-gara MU lagi tolol. Ngaruh banget. Jadi kayak MU gak makannya bisa sampai situ. Cuma jangan bahas MU lah. Sekarang bersama Bapak Firzi, Bapak Rizal dan juga Bapak Dazuf di sini kalau ngomongin soal Milan nih yang juga nanti akan ke Singapura akan bertemu Arsenal selain Newcastle ya. Ini Abra Rizky udah langsung booking 2 tiket. Arsenal emang ya lawan Milan sama Newcastle. Benar emang ya kalau kerja di Jebret Media pasti gajinya aman banget ya. Amin katanya. Tiket platinum lagi ya? Tiket platinum. Belum tuh ya? Ngeri banget. Training session juga katanya dibeli Training juga. session, anjir, Udah semua sekamar aja. sama nanti Martinelli kayaknya. Ini Eksklusif. Kirain Thomas Partey makan mie banget. bener. Instan. Oke, kita akan ngebahas bagaimana kemarin Inter yang digadang-gadang sebenarnya ini Jal Ya. bisa treble ya. Cuman ini seperti saya pernah mendengar ada yang treble, quadruple, tapi akhirnya cuma satu doang. Tapi itu sangat membanggakan. Sebentar lagi Liverpool akan juara. Tapi kalau ngomongin Inter kenapa jadi melempem melawan saudara sekotanya? Iya, kalau untuk melempem mungkin kalau bahasa English versionnya udah one game too many nih Mas. Inter udah mulai siaran yang DP version sekarang belum English. berani. Gak pernah mau ikut diajak Belum terus. berani. Ini one game too many dalam artian Asik, ini one tim game too many. emang gamenya banyak banget tapi nggak dilengkapi sama squad yang tebel menurut gua. Karena belakangan kan sebenarnya kalau kayak di quarter final kan banyak narasi kayak Munchen pincang, Inter juga sama-sama pincang. Nah, menurut gua dari momen itu aja sebenarnya udah ngasih gambaran ini tim sebenarnya skuadnya udah mulai mengkhawatirkan nih dalam artian cedera dalam fullbacknya, abis itu di lini depan juga sebelum momen pertandingan Milan ada cederanya Thuram ya. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh menurut gua dan jumlah game mereka tuh nggak dilengkapi juga sama skuad yang memadai untuk bersaing di 3 kompetisi. Jadi menurut gua poinnya adalah mungkin di akhir musim nanti untuk perjuangan mereka ngejar trofi ini bisa jadi kekalahan yang disyukuri lah. Walaupun namanya kalah dari derby Milan tuh sama sekali nggak bisa disyukuri. Tapi masa ketika lo kalah lo harusnya bisa jadi pemuncak. Dan memang tipis, maksudnya poin sama ya sama Napoli ya? Sama level on points, tapi cuman menurut gua, different goalnya beda ya. tapi kalaupun sama pun kalau di akhir Italia nggak ngaruh itunya tuh. Ini playoff deh ya. Playoff, Mungkin oke. bakal berpengaruh banyak banget. Jadi poin gue mungkin di akhir ini bisa jadi kekalahan yang disyukurin dalam artian konteks mereka bisa istirahat walaupun pasti mengecewakan ya namanya kalah dari Milan. Tapi jumlah game yang mereka laluin udah terlalu banyak, bahkan Simeone Inzaghi bilang ini faktor kelelahan sangat-sangat berpengaruh bagi mereka dan faktor Milannya juga klinikal banget kemarin. Jadi menurut gue itu poin yang membedakan antara Inter dan Milan di pertandingan semifinal. Oke, Itu kalau juga lihat jadi lagi catatan gimana? Adele karena 11 pertamanya Inter nih sebenarnya bagus benar kata Rizal. Tapi begitu 2-3 pemain diambil dari line up itu nggak ada Thuram, nggak ada Zielinski, nggak ada Dumfries. Berubah semua. Taremi kita bahas di awal musim ya, kehadirannya bakal Dulu di bisa Porto kalau nggak menambahkan salah ya. pengalaman. Iya dari Porto, dia top skor Liga Portugal sempat 2 kali gitu kalau nggak salah. Diharapin bisa nyumbang mungkin double digit gol, mungkin 9 lah. Tapi dia dari 22 laga di Serie A sekarang baru 1 gol. 10 laga di Liga Champions baru 1 gol. Dan drop performance ini yang sebenarnya nggak diantisipate oleh para manajemen Inter juga ketika pertama mendatangkan pemain kayak Taremi ya. Dibilangnya bahwa kita ada pemain timnas Iran yang emang bagus dan seharusnya bisa jadi pelengkap yang tepat kalau nggak ada Thuram. Tapi ternyata mereka nggak ada Thuram, malah sebaliknya lawan Bolonya mereka sangat
minim chance ya, hanya angka 0,62 expected goals, walaupun memang golnya Orsolini bagus banget, tapi mereka nggak create anything di laga itu. Di laga lawan Milan membaik ya, kayaknya sempat kena mistar, habis itu Lautaro punya chance, Darmian juga, tapi habis itu ya mereka kebobolan karena Milan lagi clinical banget. 2 tembakan on target pertama mereka langsung gol. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diwaspadai ke depannya. Si Inzaghi emang bilang pertandingan besar, tapi dia nggak pernah, tapi dia bilang juga kayak ini bukan alasan kok, emang kita harus bisa lebih ke depannya. Ujian mental sih sebenarnya, fisik juga tapi mental juga, bagaimana mereka nggak harus drop setelah kekalahan ini. Sebenarnya sayang banget kan di semifinal satunya Empoli sama siapa itu? Udah lolos ya tadi pagi tuh ya. Iya, siapa Empoli? Bolonya yang lolos ya. Sayang banget. Iya, seharusnya jadi laga balas dendam. Kalau menurut gua bukan ini kekalahan yang disyukuri gitu, tapi lawan Milan ini karena Milan ya. Karena ini pertandingan kelima mereka ya lawan Milan musim ini dan nggak pernah menang. Jadi aneh, kryptonite gitu, kayak ada kelemahannya yang nggak bisa sejelek-jelek apapun Milan itu juga. Makanya di Italia pun dibahas ini kayak apa nih yang buat Inter kok jadi melempem? Apa yang membuat Inter jadi melempem lah ketemu Milan itu dia. Susahnya di situ, itu yang juga jadi pertanyaan. Tapi secara kerja keras itu juga diomongin Conceição setelah pertandingan kemarin kan bilang dia menghargai sekali Jovic dan juga Pulisic kerja kerasnya, terutama off the ball, bahwa Milan juga bisa keluar dari pressingnya Inter mungkin nggak dilakukan secara bersamaan, berkaitan lagi dengan kekurangan ini ya, energi yang mereka dapat seiring dengan musim yang berat. Dibikin habis itu Inzaghi melakukan berapa pergantian, 4 pergantian gitu, tapi habis itu tim terlihat disconnected antara lini tengah dan lini belakang. Jadi hal-hal seperti itu yang Milan gak lagi dalam kondisi terbaik pun, yang di Liga itu sebenarnya mereka terpaut kayaknya 20 poin. Peringkat 9 Iya, sekarang. peringkat 9 20 poin dari Inter, tapi ya dalam pertandingan knockout yang kita tahu sebenarnya Inzaghi itu bagus ya. Di cup competition Iya, di cup competition dia kuat, tapi ya kali ini nggak, lagi-lagi Milan yang dapat. Dan ini sih ya, dari segi kan udah ketemu banyak banget nih musim ini dan Inter nggak pernah menang. Menurut gue kemenangan paling impresif dari Milan ya yang kemarin 3-0 itu. Karena kalau yang di awal-awal ya itu waktu itu pelatih yang sebelumnya, habis itu di bulan awal tahun itu menurut gue Milannya lagi manager bounce tuh. Performa mereka tiba-tiba ini Super Coppa tuh udah kalah 2-0 tiba-tiba bisa comeback. Tapi yang kemarin menurut gue game plan-nya tepat. Abis itu cara mereka starting mungkin taktiknya di atas kertas 4-2-3-1 gitu ya. Tapi pas udah game banyak banget momen taktik mereka tuh kayak mirroring ke Internya gitu. Karena Inter itu kan kuatnya 3-5-2, saklek sistemnya begitu terus. Tapi menurut gue Milan kemarin dari sekian banyak game dia ketemu Inter dan gak pernah kalah di musim ini, yang kemarin yang paling impresif dari Milan. Impresif kalau kita ngomongin juga, tadi gua ngambil satu nama yang di ngomongin sama Mas Firzi, si Jovic gitu ya. Fighting spirit mungkin etosnya juga. Ini pemain gue ingat banget zaman-zaman dulu ketika masih di Bundesliga tuh kayak Frankfurt ya. Iya, Frankfurt kayak ini bisa jadi one of the promising striker lah gitu. Cuman ternyata dibeli sama Madrid ya hasilnya juga begitu, enggak Eropa kan? Iya, sama Glasner kan. Glasner enggak bisa sebagus itu. Waktu itu masih ada Benzema kalau nggak salah ya. Di Madrid Di Madridnya dia juga nggak bisa keep up. Abis itu sekarang di Milan nih kayaknya punya apa ya gue bisa bilang, untuk di pertandingan sekarang nih yang kemarin itu ada momentum. Nah, lo ngelihat karakter pemain ini seperti apa sih, Zal? Ya menurut gue udah bukan pemain yang sama kayak di zaman dia di Frankfurt itu ya. Bahkan di sejak dia bersama Madrid juga nggak pernah impresif. Tapi kalau fakta emang belakangan dia ngasih impact yang bagus, ya itu emang benar. Dan juga faktor karena Milan belakangan juga dari soal pelatih kan udah kerap berganti ya. Dalam 2 tahun terakhir mungkin 3 pelatih udah menukangi mereka gitu. Dan menurut gue Jovic nggak pernah dapetin pelatih yang benar-benar cocok banget buat dia. Dan ini kan hitungannya udah berapa bulan ya pelatih si Conceição sekarang kan. Udah 4 bulan 3 bulan dan dia impactnya dia pun juga baru berasa belakangan ini. Tapi menurut gue masih skeptis sama dia, dan Milan juga punya masalah dalam menemukan pemain lini depan, dan menurut gue Jovic bukan jawabannya gitu. Kita nggak boleh ngasih ruang untuk sentimen dalam ngebangun tim. Hanya karena dia impresif. Gawat nih, makin gawat aja nih DPI muda makin gawat aja nih. Hanya karena dia ngasih impact bagus. Lalu sendiri you'll never walk alone. Iya, situ. Sentimennya gede. Ya, jangan sampai gara-gara dia impresif lawan di derby, lawan rival Inter, abis itu mikir kayaknya layak dapat kesempatan ya. Karena menurut gue hal-hal kayak begitu harus dihindarin sih. Karena udah banyak bukti. Tapi di musim lalu pun nggak terlalu banyak juga. Bisa jadi semacam parameter untuk pelatih
kayak yaudah nih gue kasih kesempatan lagi Sovicnya, bukannya bisa kayak gitu ya. Kan jadi evaluasi juga. Ini kita nggak ngukur, benar kata Rizal, tidak mengukur dari satu pertandingan nih Mas Firzi. Cuman kalau lo ngelihat juga si Jovic ini sebenarnya dia bisa lagi evolve atau memang ya udah dia levelnya segitu-segitu aja. Ya pertama kan dia baru balik dari surgery ya, dari operasi. Jadi memang dia sekarang itu baru main 426 menit nih di semua kompetisi, 11 kali di Serie A dan sekali kemarin di Coppa. Tapi kalau kita lihat emang dalam 2 golnya itu datang dalam 2 dari 4 pekan terakhir ya, dan itu lawan Napoli dan juga Fiorentina. Ini lumayan lawan-lawannya nggak gampang loh. Dan dia memang lagi menemukan kebugaran lagi, belum main 90 menit lagi dan kemudian berkontribusi terhadap kemenangan itu. Tapi ya susah, yang dia butuhin emang konsistensi karena dia sejak ninggalin Eintracht itu belum lagi ketemu konsistensi permainan yang dibutuhkan. Kita nggak tahu Milan akan ada banyak changes ke depannya. Milan ini musim depan udah bukan Conceição lagi. Di atas juga udah bukan Moncada. Paratici tadinya mau datang tapi akhirnya kayaknya akan ganti ke Director of Sport yang lain. Akan ada banyak perubahan di Milan dan ya masa depan pemain kayak gini yang akhirnya akan jadi pertanyaan. Itu dia. Jadi kalau buat fans Milan lagi nonton, kira-kira dari kemarin yang kemenangan lawan Inter pasti jadi salah satu kesenangan juga. Terus juga ya kita ngomongin Zuf, Inter juga sendiri kan kayaknya gimana ya nih? Gua ngerasa kayak mereka tuh bisa lebih keep up lagi lah ke depannya. Dan karena kan dia juga bersaing juga di ya walaupun dia udah kehilangan satu lah ya Coppa, tapi kan dia masih bersaing di 2 kompetisi ini ya, Serie A yang masih poinnya sama Napoli, terus juga di Champions League yang masuk semifinal. Tapi kalau ngelihat ini, apakah Inzaghi ini bakal pilih salah satu atau yaudah fokus ke dua-duanya? Tetap kejar di dua-duanya. Gua rasa kejar dua-duanya sih ya, karena udah kepalang tanggung nih, udah di April menjelang Mei itu menurut gua udah di titik ini pun Inter udah achievementnya udah luar biasa menurut gua. Udah bersaing di 2 trofi lagi tersisa dan menurut gua achievement udah luar biasa. Dengan tadi udah kita bahas squad yang kayak begitu, bukan dari segi line apa ya, tapi dari segi pelapisnya kayak begitu, mereka bisa sampai sini. Menurut gua mereka punya tools yang cukup untuk bisa bersaing di 2 kompetisi. Kalau 3 menurut gue udah terlalu banyak. Tapi kalau 2 menurut gue cukup dan mereka punya kualitas itu. Dengan squad yang tipis itu Jal. Dengan squad yang kayak begini menurut gue udah cukup buat 2 kompetisi. Terlebih mereka nggak ada alasan buat takut lawan Barcelona menurut gue. Karena dari rekam jejak pun juga sejak bersama Simone Inzaghi, tren mereka kalau ketemu Barcelona itu positif dengan gaya main mereka, dengan gaya bertahan mereka yang cukup solid. Jadi menurut gue penentuannya di situ dan berharap sama Marcus Thuram sembuh karena menurut gue ini Barca tuh selalu punya kesulitan ketika bertemu striker tipe-tipe yang kayak begitu tuh, tipe-tipe yang bodinya bagus, tinggi, besar gitu. Menurut gue mereka kerap kesulitan. Jadi menurut gue akan berpengaruh kayak kalau itu Lautaro juga. gimana? Lautaro bagus tapi lebih bagus kalau dia punya partner menurut gue. Ketimbang dia bekerja sendiri atau bersama Taremi menurut gue nggak terlalu cocok. Asal dia punya partner yang pas, karena banyak banget di gol musim lalu tuh kerjasamanya antar 2 pemain ini aja gol-golnya dari Inter. Jadi menurut gue bakal krusial banget dengan kembalinya si Marcus Thuram itu. Dan 2 tim ini sama ya masalahnya ya. Kedalaman squad Barcelona sama Inter. Lewandowski cedera. Terus juga Internya oke lah. Dan lawan kemarin kan Milan biasanya mereka pakai kipernya bukan Sommer ya. Kemarin bukan Sommer dan itu menurut gue faktor berpengaruh banget sih Sommer di Inter sama pelapisnya tuh jauh banget menurut gue. Ya untuk chance-nya ini nih Mas, Inter lo ngeliatnya di Liga dan juga di Eropa seperti sebenarnya 2 pekan yang penting ya kalau kita lihat fixtures-nya. Habis Milan ini mereka ketemu Roma di bawah si Ranieri. Gila, mereka berapa pertandingan nggak terkalahkan, unbeaten sejak 2025. Si Dybala pakai ini ya, pakai jaket track top itu tuh rambutnya begitu ya, jadi viral ya. Keren ya. Dan ini ujian besar nih karena habis Roma mereka akan tanding lawan Barcelona duluan ya. Habis itu Verona, Barcelona lagi, habis itu Torino, habis itu Lazio. Nah, ini ujian kalau kata media Italia emang ujian mental dan energi mereka fisik. Bisa nggak mereka lewatin 15 hari ke depan tanpa hasil yang bikin makin merosot moral mereka, dan ini yang penting. Kalau misalnya lu lanjutin kekalahan di Coppa ini dengan hasil negatif lawan Roma, udah itu numpuk terus tuh. Biasanya kan football is about momentum kan tuh. Tim peringkat 15 di Premier League, siapa sebutnya? Turun terus. Masih 15 tapi tidak mungkin degradasi ya. Udah nggak mungkin. Secara matematis sudah nggak mungkin.
Dan musim depannya akan bertemu dengan Leeds United di Liga Inggris ya. Itu gue Derby. nungguin banget itu momen itu. Anak zaman sekarang nggak ada yang tahu Mas. MU sama Leeds United tuh nggak ada yang tahu Derby. rivalitasnya. Bersaingnya di Papan bawah. Lanjut lagi ke Italia dulu. MU-nya ntar ya. Membangun momentum aja sih kalau misalnya sekarang udah putus, udah nih kalah, tapi lu bangun momentum lagi, naik lagi lawan Barcelona di Montjuic dulu pertama harus bisa naik lagi. Tapi kalau lu bangun lawan Verona abis itu setelah lawan Barcelona lawan Verona juga lu kan suka keselip juga kan lawan tim kecil. Nah itu udah kita akan lihat suatu hal yang berbeda. Napoli Conte dong ngangkat. Napoli kalau dari segi fixtures yang dapat paling mudah dari top 4 Napoli tuh. Jadwal paling gampang dia dibandingkan Inter, dibanding pesaing-pesaing lainnya Napoli paling mudah dan faktor musim pertama Conte itu kan emang ngeri ya. Bersama Juventus dulu dia bagus rekornya, bersama Inter dia pernah mendukangi Inter juga rekornya bagus. Abis itu Conte tuh mana lagi ya? Spurs enggak. Spurs doang pengecualian tuh. Biasanya dia kalau di klub pengecualian. Jose Mourinho juga ya itu pengecualian ya di Spurs ya. Musim pertama Conte itu emang ngeri dan mereka punya kerap kali punya sesuatu untuk itu. Dan juga Napoli menurut gue tools untuk juara pun juga punya gitu. Tapi gue pengen lihat Jal playoff pertandingan aja satu karena sebelum ini tuh kayaknya pernah ada playoff juga tapi udah lama banget di pertandingan di Olimpico waktu itu. Menurut gue. Dan ini seharusnya salah satu pertandingan ini salah satu di kandang salah satu tim gitu. Tapi bisa juga dipindah ke Roma Olimpico kalau menurut pihak keamanan nggak kondusif gitu. Jadi pingin sih lihat lagi ada hal kayak ada gitu. kemungkinan sih. Ada kemungkinan emang ada kemungkinan. Gue ngeliat Inter punya tools dan Napoli punya tools buat nyapu bersih juga. Itu udah mulai kata-katanya makin banyak nih kosakatanya. Rijal nih luar biasa. Iya Jal, tadi ngomongin soal Luka Jovic, dia punya momentum. Tapi lo bilang kan jangan menilai dari satu pertandingan. Tapi tadi kalau dari Mas Firzi juga bilang dia baru baik dari surgery, tapi juga ada momentum dia. Oh cukup keep up nih. Penampilannya. Sedikit kalau kita ngebahas soal Napoli, tadi kan Jovic bisa oke lah gitu ya. Predator tajam yang lama tertidur nih kalau kata Abrar. Ini kalau dilihat untuk kualitas di Serie A gitu, Jovic itu sebenarnya bisa menjadi capable atau enggak sih? Kita akan bersandang nama bersama Thuram, Lukaku, Martinez, siapa lagi sih kalau misalnya yang di Italia itu di Milan pun juga ada Santi. Musim ini bagus Di Milan juga ada Santi Jimenez kan? Santi baru Januari datang ya. Tapi Jimenez lagi turun juga. Iya. Impactnya di awal tapi belakangan juga enggak. Ya kayak Conceição ya. Lu setuju gak nih dengan yang judul yang Abrar bikin Predator tajam yang lama tertidur untuk scale di Serie A? Gua rasa nggak cukup sih dia. Just another inilah. Siapa dulu Andre Silva. Divock Origi kan juga pernah dapat momen-momen kayak begitu. Di Milan ngerasa dia pemain yang cukup punya sesuatu yang bisa dibuktikan tapi nyatanya nggak pernah dapat hal begitu juga. Jadi menurut gua Milan lagi-lagi ketemu tipe-tipe kayak Andre Silva lagi, kayak Divock Origi lagi dan menurut gua harus mikirin nama lain sih. Nggak cukup menurut gue Luka Jovic kalau mau bersaing di level papan atas ya. Kalau mereka nerima di level cuma 8-9 peringkatnya menurut gue ya Jovic. Tapi kalau lu mau naik harus lebih dari Jovic menurut gue. Kalau Mas Fitri gimana? Iya, rebuilding itu kan perlu uang ya. Terakhir mereka rebuilding tim kan dapat dari uangnya Sandro Tonali. Jadi sekarang berikutnya siapa yang bisa dilepas seperti itu? Katanya Theo Hernandez ditawar sama Como di bursa Januari nggak dilepas. Apakah musim panas nanti akan dijual? Karena antara Theo ya di kiri itu kan Theo Leao itu kan juga selama ini jadi kekuatan tim tapi mungkin ada anggapan terlalu individualis untuk keseluruhan tim gitu. Sementara rebuilding mereka juga harus dibangun di beberapa sektor. Di tengah terlalu mengandalkan Tijani. Nah, nanti kedepannya apa yang akan dilakukan oleh manajemen yang baru karena itu semua mulai dari atas dulu baru turun nyari direktur olahraga yang baru, turun ke pelatih, baru pelatih turun ke pemain. Siapa tahu pelatih itu emang ngelihat bahwa Jovic cocok, apalagi kalau mereka nggak bisa jual aset mereka yang lain, sehingga ya udah kita pakai yang ada aja, maksimalin di pramusim. Ketemu Arsenal nanti, habis itu ke Hong Kong ketemu Liverpool. Arsenal dulu, baru Liverpool. Duluannya gue kurang tahu. Lu ke Hong Kong tapi? Belum tahu. Oh belum tahu. Tapi most likely pengen. Kan liburan lah bawa bertemu dengan skuad juara kan, bertemu dengan skuad juara. Karena kan ini udah pada berangkat kan Liverpool kan. Iya. Dia. Lu kagak nyusul. Oh ini juga. Nggak keburu kalau yang kemarin. Nggak cukup. Nggak cukup waktu. Emang duitnya belum cair.
Jadwalnya nggak cocok. Oke. Ada sih. Ada Sayang ya. sih. Iya. Buat yang Tapi- lain dulu. Wes. Nanti di final si Milan ini kan bakal ketemu Bolonya. Seberapa penting trofi Copa del Rey ini? Copa del Rey. Copa del Rey. Copa Udah Italia. mikirin aja, Bang. Beda. Beda. Copa Italia ini untuk Milan dengan apa namanya musim ini yang bisa dibilang Ya itu kan yang ancur-ancuran. dibilang Conceição ya beberapa kali di pressconnya dia. Siapa sih pelatih yang bisa datang hanya dalam 6 bulan menangin 2 trofi? Karena dia kan udah ngambil Super Coppa dan kemungkinan mengambil Coppa Italia lagi. Dan dia emang ngerasa bahwa apa yang terjadi ke dia di media-media Italia itu disrespect dia banget. Karena sejak datang orang-orang udah mulai ngomongin siapa nih penggantinya, siapa nih Ancelotti. Sekarang Ancelotti dikaitkan lagi untuk Brazil, kembali ke kalau nggak Brazil ke Italia lagi, either bersama Milan atau Roma karena Ranieri kan nanti akan naik ke posisi director. Oke. Di sini Conceição ngerasa dia kesel juga gitu loh. Emang Gimana nggak perasaan sel- Amorim ya di media Inggris ya? Iya, diganti. Banyak gangguan. Amorim yang lama aja nggak apa-apa. yang lama Rebuilding aja. aja, rebuilding Udah terus. bisa ngecengin MU terus ya sekarang ya. Teman-teman habis juara Piala Udah Oke, habis juara. lanjut, Mas. Kota ini udah juara akhirnya. Tadi mau juara ya. Ya kalau gue bilang gitu sih, dan ini yang jadi komplain utamanya Conceição ya, dia Ya. ngerasa di disrespect bahwa kalau dia bisa walaupun menghadapi Bolonya nggak mudah ya, karena tadi kita udah bilang Inter aja 0,6 XG lawan mereka, walaupun emang golnya menit akhir, tapi Inter nggak create terlalu banyak. Pelatih Italiano, pelatih yang sangat bagus ya, pelatih yang bawa Fiorentina juara Conference League, sehingga nasib mereka jauh lebih bagus nih daripada si Mota akhirnya Tudor ya karena setelah pindah dari Bologna, walaupun mereka kehilangan banyak pemain mereka ya, Zirkzee dan lain-lain, Louis Ferguson juga sempat cedera panjang, tapi mereka masih jadi kekuatan yang bagus. Jadi ya hati-hati. Kalaupun mereka dapat Coppa Italia, apakah karir dari Conceição selamat apa enggak? Kayaknya Goodbye. enggak sih, tetap goodbye ya. Kalau dari baca-baca Gazeta dan lain-lain sih kayaknya emang tetap dari manajemen Milan emang udah netapin bahwa mereka akan ganti haluan lagi. Iya, menurut gue itu perlu dilakuin walaupun trofi penting, itu sangat penting untuk mereka karena trofi bagi Milan tuh emang identiknya Milan tuh harus dapat trofi menurut gue. Dan juga untuk kedepannya mungkin pelatih si Conceição nggak akan bersama Milan lagi, gue rasa udah bukan profil yang tepat sampai juga sih sekarang menurut gua. kayak gitu beritanya, As it nggak tahu kalau stands, sampai ada perubahan dan lain-lain terutama di behind the scenes ya harus ngikutin Rijal mulai bahasa Inggris. Gue rasa jangan sampai sentimen tuh hanya karena dapat trofi kayak Ten Hag gitu, tiba-tiba diperpanjang itu menurut gue dampaknya nggak bagus tuh. Nah, sambungin terus ke MU, sambungin terus. Biar clickbait sama dikasih dipotong di TikTok ya. dikasih 200 juta belanja pemain. Habis itu 6 bulan. Belinya Onana deh anjing ya. Delit bagus. Deli bagus, Mas Roy bagus. Paket. Yang second quarternya bagus-bagus lah. Yang awal-awalnya. Tendang juga baru 6 bulan. Ah, itu dia betul. Ya pokoknya kita bahas MU ntar aja guys. Cuman kalau kita ngomongin soal Serie A tadi gimana? Cukup mendalam, gimana cukup puas nggak? Kalau emang lo masih belum puas apa yang disampaikan oleh dua pandit kita, boleh taruh di kolom komentar pendapat lo, silakan juga. Dan kita lanjut lagi ya habis ini. Yoi, kita Ada apa akan lagi? kembali, dan buat Jebretim jangan lupa untuk saksikan DPI English version yang udah tayang. Kita akan bahas saat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo